tulisannya Julianto. Ya, ikutin terus. Oke, pagi hari ini kita udah sampai di radio. Tadi perjalanannya agak sedikit terhambat ya. Dan kita nanti akan masuk ke ruangan siaran. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol juga dengan teman saya, penyiar radio juga. Oke, selamat pagi teman-teman semua ya. Pagi hari ini, nah seperti tadi saya bilang waktu kita perjalanan ke sini, kita bakal ngobrol-ngobrol sama temen gue. Teman saya ini seorang lu bilangnya apa ya? Lu mau dibilang lecturer, announcer, MC, broadcaster, Udah sebutin semua. semua bisa. Ya, Semua bisa. sedang menggeluti semua. Oh, aduh, digeluti ya. Digeluti. Ada Julianto Adinata. Yeay. Adinata Adiwinata. Adinata, jangan ditambah Adiwinata. Temen kagak tahu ya. Julianto Adinata ya. Iya, Apa kabar iya. Jul? Baik. Ya, terima kasih sudah menonton. Julianto Adinata. Jadi saya kenal Jul ini kapan ya? Di sini. Di sini ya? Iya, iya. Waktu anak baru ya? Iya. Oh, anak baru. Senior. Jul, Baru. kita ngobrol-ngobrol nih. Disebutin tadi semua profesi-profesi kamu yang banyak. Mhm. Kalau dari sekian banyak profesi, kamu lebih senang disebutnya sebagai apa sih sebetulnya? Sebagai apa ya? Karena untuk saat ini sepertinya nggak bisa memilih karena semua yang digeluti itu sedang dicintai, sedang dinikmati. Jadi kalau ditanya spesifik harus jadi apa, pilih salah satu, belum bisa memilih. Belum bisa memilih. Oke. Dari sekian banyak profesi yang duluan kamu geluti yang mana sebetulnya? Yang pertama kali berarti itu lebih ke dunia MC ya. Ke dunia justru MC dulu. MC dulu. MC dulu baru mulai ngajar dan lain-lain. MC berarti di tahun berapa tuh? MC itu pas lagi kuliah. Sedangkan Oke. tapi pas kuliah juga sebenarnya udah ngajar sih. Jadi bisa dibilang hampir ngajar dan MC itu berjalan bersama-samaan sih. Oke. Jadi Gitu. dari zaman kuliah sudah mulai MC. Ingat nggak MC pertama kali itu pas acara apa? Acara detailnya spesifiknya lupa, Uh-uh. tapi yang pasti di kampus. Karena kampus lah yang membuka lahan saya untuk bisa menjadi seorang MC. Oke, berarti kalau kampus pada saat itu dibuka pertama kali nasi kotak dong ya? Mau jelas. Satu lagi. Ah. Makasih. Oh, terima kasih. Tapi kadang memang harus begitu ya? Iya, kayaknya Hal-hal harus seperti itu. proses untuk mencapai itu tuh seperti itu ya. Oke. Dan ada cerita nih yang menarik. Apa Dulu tuh? pernah sebelum kan MC itu juga berjalan bersama-sama sama singer. Oke. Jadi dulu sama singer MC. Oh iya, satu lagi, singer. Ada bareng lah Oke. itu lah ya. Justru pertama kali itu singer dulu. Yang menarik adalah pernah waktu itu ikut, ayo datang dong. Tapi kamu tolong bawa teman 2 ya. Jadi kita akan mainnya bertiga. Gue panggil teman gue, ya udah yuk main, udah beres-beres. Ya, thank you ya. Nggak dibayar. Di kampus juga? Itu nggak di kampus, itu di luar kampus. Oh, di luar kampus. Nah, Oke. masalahnya adalah yang bayar 2 teman saya siapa? Kan nggak enak kan? Oke. Yang ngajak kan saya yang bayarin. Jadi kalau ada ditanya, pernah nggak lu ngejob nggak dibayar? Oh, bukan cuma nggak dibayar, menggayar orang pernah. Sedangkan saya sendiri nggak pernah, saya nggak dibayar untuk job itu juga. Oke, jadi pelayanan dan melayani ya? Yang cukup bikin air mata waktu itu ya, karena kok gini ya kerja Gitu. ngejobnya. Tapi Oke. itulah pengalaman untuk mencapai sampai yang posisi yang hari ini lah. Oke, nah MC berarti mulai di kampus itu acara-acara kampus ya? Hmm. Oke, kalau sekarang udah banyak acara apa aja sih yang bisa dihandle sama seorang Julianto? Asik. Ya, puji Tuhan karena berawal dari kampus, suka diajak lagi ke kampus, masih aja suka-suka acara-acara kampus, wedding, acara-acara gathering mungkin beberapa kali juga pernah gitu. Tapi kalau untuk acara-acara resmi, saya banyak belajar sama beliau. Lah, kenapa? Kayaknya lebih terlihat siap gitu untuk acara-acara resmi Terpaksa kenegaraan ya? Terpaksa. gitu. Oh, terpaksa juga. Terpaksa karena kebutuhan. Oh, kebutuhan. Iya. Iya. Oke, Jul, dari berbagai ini kita bahas dulu di MC deh. Dari banyak acara yang sudah Jul pegang, ada kesulitan masing-masing nggak sih dari tiap event-event itu? Misalnya wedding ada beda nih, gathering beda ya kan, atau Sweet Seventeen juga beda kan? Oh iya. Ada nggak? Iya, Sweet Seventeen belum kan? Iya. Ini yang Jul rasain susahnya tuh di mana sih? Pasti setiap kesulitan tuh beda-beda ya. Yang kayak misalnya kayak tadi deh Sweet Seventeen, kalau misalnya kita datang dengan formalnya kita, misalnya kita nggak mau mace-mace kayaknya juga mereka terus kita jaim anak-anaknya zaman sekarang kan juga
MC-nya jadi mah nggak seru gitu. Sedangkan kalau kita lihat beberapa teman-teman kita ya, kalau di yang MC Sweet Seventeen tuh totalitas banget. Oke. Wah jadi heboh banget segala macam. Jadi kayak belajar melihat juga nih kalau misalnya teman-teman yang datang itu anak-anak muda dan butuh gokilan misalnya istilahnya atau seru-seruan ya berarti belajar. Tapi gimana tiba-tiba wedding nggak bisa dong, tiba-tiba kita gokil, hai guys gitu segala macam. Sampai ada pernah ketemu klien meeting ya, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, nggak mau dealing ya, saya suka sama nggak suka nih sama MC yang pecicilan kayak gitu, langsung oke. Langsung kayak gitu, suka ngejokes terus garing lagi. Waduh, saya itu. Ya jadi kadang-kadang kan pernah aja kita ngelempar jokes terus tiba-tiba hening kan, terima kasih. Pasti ada lah kayak gitu. Nah jadi menyesuaikan lagi gitu. Tiba-tiba kalau masuk wedding udahlah, kalau bisa kalau emang harus formal dulu di awal kita formal, kalau ternyata di akhir-akhir lebih fun ya kita mulai ngejok mungkin apa seperti apa. Jadi masih terus belajar sih membedakan. Misal kayak gathering juga mungkin harus lebih interaktif dengan yang datang juga, mungkin itulah masih banyak belajar. Kalau dipikir-pikir nih, dari semua event yang sudah dilakukan oleh Jul ya, paling bikin capek atau kasih effort paling besar itu nge-MC acara apa sih sebenarnya? Kalau aku sendiri sampai detik ini ngerasa ya lebih ke Sweet Seventeen. Ke Sweet Seventeen lebih capek? Lebih effortnya akan lebih keluar lebih banyak. Why? Karena misalnya kalau kita udah ngomongin games, wah kadang-kadang itu gamesnya udah bikin rame banget. Rame sih di situ, udah beres ya beres. Loh kok ada yang hilang, ketinggalan. Ada satu yang ketinggalan. Apa tuh? Suara. Habis saudara. Yang soalnya ya. Iya karena itu teriak-teriakan kemarin segala macam. Jadi apalagi kalau misalnya ada disco time-nya, harus bisa bantu DJ-nya segala macam. Mungkin nggak kerasa di sana pas sudah pulang, suara habis. Nah, itu soal pergumulan beberapa beberapa tahun terakhir. Suara habis nih, seneng ngajar. Tapi fun dong, seneng dong ya. Tapi itu kalau nggak fun kayaknya nggak mungkin bertahan lama di situ kan. Okay. Nah, karena memang menikmati, jadi sebenarnya nggak terlalu terasa. Cuma ya itu bergumul bagaimana kayak suara habis, ngakalinnya kayak gitu sih. Oke. Dan selain juga tadi MC, Jul juga singer ya. Jadi kalau tidak lagi job nge-MC wedding, kalau lagi sepi, job wedding, tapi singer lancar kan? Singer tiap minggu kayaknya ada aja nih. Kalau wedding nggak tiap minggu, wedding tiap minggu apa singer yang tiap minggu? Ya. Dua-duanya tiap minggu. Amin ya Tuhan. Luar biasa amin. Saudara. Amin Tuhan untuk kebutuhan cicilan. Ya tuh ya. Ya pokoknya kalau misalnya MC nggak ada, singer, pokoknya apapun yang ada diambil lah. Pokoknya kalau misalnya lagi kosong tiba-tiba jadi MC bisa nggak? Ayo, kalau jadi singer bisa nggak? Ayo. Gitu. Pokoknya selama jadwalnya kosong dan bisa pasti mau banget. Nah, antara MC sama singer hal yang berbeda, tapi eventnya mungkin bisa sama gitu ya. Lebih enak mana? Nah ini. Kenceng mana Jul? Kalau ditanya kenceng berarti dari pemasukannya ya. Ya kita nggak bisa pungkiri, memang menjadi seorang Master of Ceremony itu lebih kenceng. Bahkan saya pernah ingat banget ada satu MC senior, dia ngomong gini, gue dulu juga jadi singer. Terus gue liat singer-singer, gue liat MC, gue tanya, gue iseng nanya, berapa sih lo dia segini? Berapa kali-kalinya gue, ngapain gue nyanyi, kata dia. Mulai saat itu dia akhirnya beralih profesi menjadi seorang MC full kalau dia. Dia full timer di MC, nggak mau jadi singer. Kenapa? Karena tahu lebih kenceng di sebelah sana. Lebih kenceng dan sendiri lagi gitu soalnya ya. Dan kalau misalnya dari waktu juga sebenarnya lebih menyita banyak di mana sebenarnya menjadi seorang singer, betul ya? Betul. Karena latihan. Kan ada beberapa musik entertainment yang udah pokoknya kasih lagu ketemu di hari H. Tapi kebanyakan kalau saya dapat musik entertainment itu yang harus latihan, pokoknya sekali gitu. Apalagi kalau yang lagunya rada ribet mungkin bisa 2 kali segala macam. Dan kalau udah datang harus datang lebih awal. Kita set up barangnya dulu, jadi harus GR dulu. Walaupun MC GR juga sih, tapi kan nggak usah nyiapin gimana segala macam ya. Pokoknya jauh lebih santai sebenarnya, lebih kenceng. Tapi kalau kenapa masih bertahan jadi singer? Banyak loh MC-MC yang ngomong, kayaknya lu nggak bisa gini terus deh. Lu harus menggantikan rebranding lagi. Nggak bisa singer MC. Cuma singer itu ada kesenangan pribadinya juga. Gitu, saat bisa bernyanyi itu tuh hobi yang dibayar, itu yang selalu menyenangkan. Berarti kalau nge-MC sesekali sambil nyanyi juga dong? Iya ya? Bonus ya itu ya? Bonus. Oke. Sama goyang-goyangannya. Kalah lah sama tuh goyang-goyangan. Oke, udah nyanyi udah gitu udah nge-MC juga ya. Sebenarnya nama lu udah cukup terkenal ya. Terus kenapa masih harus jadi announcer lagi? Amin. Kenapa akhirnya ujuk-ujuk tiba-tiba pengen jadi announcer? Nah, ini mau mengucapkan banyak terima kasih kepada
penyiar kita, tapi sekarang udah di Brazil. Ah. Tahu dong, udah ngomong kata Brazil udah tahu ya. Iya. Terima kasih sama Kaneli kalau nonton ini, karena Kaneli lah yang membuat saya bisa ada di tempat ini. Oke, jadi Nelly yang ajak waktu itu? Bukan ngajak, tapi saya yang mau minta. Karena suatu hari, satu job, dia lagi di make up di samping sini. Terus saya sama teman saya, sesama musisi, karena itu masih nyanyi. Belum jadi MC, karena MC-nya Kaneli. Kita ngobrol-ngobrol. Pas ngobrol-ngobrol, pasti kan ngomong wedding kan seputar itu aja kan. Tersebutlah nama Robert G. Oh. Nah, Koko Robert ya? Koko Robert, kan sudah senior sekali di Maestro ya. Pas ngobrol, Kaneli denger, langsung Kaneli nyeletuk, Robert tuh sahabat gue loh. Itu kejadian, pas lagi make up. Oh gitu, kakak penyiar juga? Iya, gue penyiar. Ngobrol-ngobrol lah, disitulah terpikirkan ilham kan. Di sini momen yang tepat, saya mau jadi penyiar. Kak, bisa bantu nggak? Oh iya, dibantuin CV segala macam. Nggak langsung jalur pintas ya, tetap mengalami hal yang sama dengan penyiar lainnya. Emang ngapain? 100 jam. Oh iya, Legend itu ya. Perjuangan yang mungkin kenapa orang gagal, banyak ya penyiar yang mau masuk tapi mental di 100 jam. Tapi belajar kayaknya emang perlu 100 jam itu untuk menempa mental kita juga dan segala macam. Oke, jadi dengan cara menjadi penyiar, nama lu makin naik dong. Merasa nggak sih? Salah satunya dengan penyiar, kemudian jadi guru juga ya kan? Betul. Nggak mungkin siswa nggak ada yang tahu bahwa Bapak Jul ini adalah seorang penyiar, kemudian seorang MC. Nama lu naik dong? Puji Tuhan. Oke. Lumayan dikenal. Lumayan dikenal ya. Kira-kira apalagi yang seorang Julianto itu cari gitu? Nama sudah ada. Ya, jadi guru, dari bayi juga ada nama, udah ada sebenarnya. Ya? Iya, itu ada aman, puji Tuhan. MC, singer, kemudian jadi guru juga dan jadi penyiar. Apalagi sih yang what your goals in your life? Sebenarnya memang kalau ditanya dulu pas kuliah nih, lulus mau langsung kerja nggak? Ya, kerja tapi nggak akan pernah di dunia kantoran. Walaupun sebenarnya jurusannya jurusan kantoran banget. Oke. Nah, kalau ditanya apa goals ke depan, dan itu memang belum tercapai dari cita-cita lama. Itu cita-citanya adalah pengen jadi seorang, pokoknya jadi pengen public figure aja. Public figure itu ada satu cita-cita yang entah mau lewat jalur radio, mau jalur MC, mau jalur apapun, pengen jadi seorang public figure yang dikenal banyak orang, bisa berdampak buat banyak orang. Kalau sekarang sudah punya dampak nggak? Kamu ngerasa nggak sih kamu bisa menginspirasi banyak orang? Saya suka menginspirasi, tapi kalau ditanya menginspirasi nggak, saya nggak bisa menilai diri saya sendiri. Harus orang lain yang nilai. Tapi kalau saya puji Tuhan karena lewat mungkin Maestro, lewat beberapa pekerjaan saya, follower mulai naik nih. Asik. Nah, ya kan? Nah, follower naik ini yang saya lakukan, saya suka share, tapi nggak tahu orang baca atau enggak. Saya nggak baca sih. Ini salah satu contoh. Iya, mungkin dari kalau kita bilang 4.000 orang, 2 lah yang baca. Lumayan daripada yang terinspirasi 1 lah. Enggak lah. Jadi kita nggak tahu kan, tapi menabur aja. Di Instagram suka ngepost segala macam, entah dibaca atau enggak, setidaknya sudah lakukan itu. Tapi ada cerita menarik juga. Apa tuh? Soal kenapa jadi penyiar sebenarnya. Kenapa? Masih belum selesai. Belum selesai sebenarnya. Itu ada cerita lagi. Dulu pas kecil, aku ikutan Maestro Singing Contest. Nah, tempatnya nggak kayak gini dulu. Ini udah banyak renovasi kan ya. Nah, ingat banget yang tangganya masih kayu-kayu gitu tuh. Nah, masih di zaman itu. Kayak zaman SD atau SMP gitu. Terus naik ke atas. Sebelum naik ke atas kan nunggu-nunggu di sini banyak orang nih. Nah, lihat nih satu akuarium ini. Ruangan ini ya. Pas lihat kayak keren ya kok jadi penyiar ya. Kayak gitu. Itu pertama kali mengenal Maestro dan kayaknya one day kalau duduk di sana keren. Dan ternyata kesampaian. Puji Tuhannya hari ini bisa ada di tempat ini duduk. Ini satu pekerjaan yang mimpi jadi kenyataan juga. Dan juga pernah dengar dulu kalau siaran jam 12 malam kan ada yang siaran tuh yang ngasih firman, nah suka denger, kayaknya keren ya kalau jadi penyiar. Itu sih awalnya. Cita-citanya di awal. Sekarang dari semua yang sudah dilewatin, Jul, mungkin Jul bisa sharing nih. Mungkin ada juga teman-teman di luar sana yang saya pengen menjadi MC, saya pengen jadi penyanyi, saya pengen jadi penyiar juga, tapi takut. Ada orang-orang yang selalu berusaha, I want to be something, tapi saya takut untuk mencoba. Kira-kira gimana, Jul? Kalau dari aku sendiri ya, justru ketakutan itu adalah salah satu yang membuat kita tuh berada diam di tempat. Menurut aku sih ya. Jadi saat kita memilih takut, percayalah banyak jutaan orang mungkin juga di dunia ini yang pengen jadi MC, tapi jutaan orang juga takut. Nah, kenapa di MC itu di dunia cuma ada beberapa, mungkin berapa ratus dari sejuta itu? Karena dari berapa 100 itu yang memilih untuk melawan ketakutannya dan mencoba untuk melakukan action. Gitu. Jadi jangan berharap
ini nih banyak juga yang salah gini. Aku pengen jadi MC cuma kayak malu gitu. Kalau lihat misalnya Karo yang MC bagus banget, tiba-tiba pas aku MC terus lihat video sendiri Aneh ih, ya, getek gitu ya. Apa sih kayak gitu tuh ngalamin Iya, tuh. iya, iya. Nah, sama kayak kemarin aku gara-gara WFH bisa buka laptop, bisa ngapus-ngapus data. Kemarin lihat data-data jadi MC 2013, kok getek ya. Kayak ngeliatin diri sendiri kayak geli ya. Iya. Nah, tapi belajar. Nah, step by step kita akan belajar. Bahkan sekelas Atta Halilintar yang subscriber terbanyak mungkin. Kirain Atang MC, kapan Atang MC? Enggak. Gitu, enggak. Contohnya Oh, YouTuber ya. oke. Dia kan pernah bikin satu video, dia ngeliatin video pertama kali dia di YouTube. Dan dia juga bilang nggak banget. Tapi coba bayangkan kalau Atta tidak melangkah, tidak memulai itu, dan pas atau dia pun dia mulai, geli ya gue nggak mau lagi. Ya nggak ada Atta yang kayak hari ini. Begitu juga kalau teman-teman pengen jadi MC, pengen jadi penyiar, percayalah nggak akan bisa jadi penyiar yang bagus banget di awal itu. Ada proses yang menjalankan. Bahkan saya merasa sampai hari ini saya penyiarnya MC, saya masih biasa-biasa, saya masih belajar terus untuk jadi. Jadi jangan pernah merasa cukup juga, tapi jangan pernah takut juga untuk memulai. Betul. Oke ya. Kalau dari saya sih seperti itu. Oke. Thank you banget loh Jul. Sharing-sharing singkat, padat. Ada satu kalimat yang sebelum Oh, kita iya. mulai Boleh, ini kan. boleh. Enggak, bukan belum. kalimat begitu. Satu kalimat yang tadi kita ngomong sebelum kita rekam ini. Apa tuh? Mau ngomong apa? Enggak tahu. 16 menit. Nah, 16 menit itu kalau diolah bisa 30 menit. Oh iya, kalau kita mau panjangin 30 menit Bisa. ya. Coba kalau kita siaran, nanti kita selanjut lagi Itu ya. dia ya. Iya. Jadi intinya jangan pernah takut untuk memulai dan jangan pernah merasa cukup. Karena kalau kita udah merasa cukup, kita jadi merasa besar. Betul. Ya kan kita Bahaya jadi merasa tuh ya. sombong ya. Ada yang nanya mungkin cerita terakhir ya. Jul, udah MC berapa kali? Ini ya puji Tuhan udahlah beberapa tahun udah pernah. Masih takut nggak? Masih gemeteran nggak? Jawabannya Masih. Ya kan? Betul. Justru aku bilang gini, kalau suatu hari kita jadi MC, jadi penyiar, terus saya bilang gini, tutup mata juga bisa. Itu berarti bahaya. Nah, Kita berhenti belajar, kita sudah meremehkan pekerjaan kita. betul. Kalau aku sih mikirnya. Good, Dea. Sekali lagi makasih loh Jul. Tetap maju dan mungkin one day saya akan lihat seorang Julianto ini menjadi lebih besar dari posisi dia sekarang. Amin. Ya. Sekali lagi thank you banget. Jangan lupa nanti juga subscribe ya. Kalau jadi, ini belum Kalau jadi. jadi lumayan, at least tidaknya nanti saya taruh dulu Instagramnya ya. Oh iya, iya. Mencoba dulu ya. Dulu. Thank you banget sekali lagi. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Oh, oh, oh. Beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita